pada tahun 2023 ini insya Allah kami pajak daerahnya 7 triliun lebih. Dan ini kalau kita melihat komposisi pajak daerah kita dengan pendapatan transfer, tentu kami lebih besar. Karena kita nggak dapat bagi hasil dari sana, otomatis kan beban APBD-nya kita yang harus nanggung tadi. Nah itu pertama. Jadi jolok-jolok tadi nih ya, mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, wajib dapat ya Bu. Wajib dapat. Karena tinggal tunggu RPP-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bincang-Bincang bersama Bung Eka. Senang menemani Anda di hari ini, semoga yang menonton di channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan tamu spesial, ada 2 orang ini. Pertama jauh dari Provinsi Riau, yaitu provinsi terbesar kedua setelah Papua, yaitu Kalimantan Timur. Ada Ibu Kepala Bapenda Kalimantan Timur, Ibu Dr. Anda Hajah Ismiati MSI. Selamat pagi Bu. Pagi. Waalaikumsalam. Baik Bu, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang kedua ada Kepala Bapenda Provinsi Riau, yaitu tuan rumah juga. Bang Sariel Abdi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Baik, saya mau menanya dulu kepada Ibu Ismiati. Ini berapa kalinya datang ke Pekanbaru ini? Kalau saya tidak keliru sudah 4 kali ke Pekanbaru. Mungkin ada yang bilang kalau 1 kali minum air di Pekanbaru ini berulang-ulanglah dia datang. Nah, iya. dia kalau minum air siak, air sungai siak, kalau misalnya minum air sungai siak otomatis balik lagi. Iya, insya Allah nanti nextnya ke 5, 6 dan seterusnya. Tapi kita kemarin mau ke Bengkalis kita Bu ya. Iya, cuman karena waktu nanti insya Allah kita rancang kemudian lah dengan Pak Syarial ya bisa ke Bengkalis. Siap. Kedatangan beliau pada hari ini adalah ada kegiatan Rakornas ditanya oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Nah kebetulan sudah ada nih ketua panitianya, yaitu Bang Sariel Abdi sendiri. Bisa diceritakan sedikit Pak kapan tentang acara besok? Iya, ini pertama saya ucapkan dulu selamat datang pada sahabat saya, Bu Ismi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ini mungkin kalau Kepala Badan Pendapatan se-Indonesia ini yang paling lama beliau ini. Jadi hormat senior gitu. Senior. Saya lihat kalau di Google itu memang beliau memang sudah cukup 5 tahun lebih Bu ya. Jadi kalau Kaltim pendapatannya luar biasa itu ya kerja-kerja beliau lah. Jadi kita belajar dari senior kan begitu. Jadi begini, rapat koordinasi nasional ini itu sebenarnya bentuk sinergi dan kolaborasi seluruh kepala badan pendapatan se-Indonesia. Nah, pertama sinergi kolaborasi itu terakhir kita kemarin sudah membentuk asosiasi pengelola pendapatan daerah seluruh Indonesia. Dan kebetulan Bu Ismi adalah wakil ketua. Ketuanya Kepala Bapenda Jawa Barat. Kebetulan hari ini sedang berada di Estonia Bu ya, lagi keluar negeri begitu. Nah, mungkin kita bisa nyusul nanti suatu waktu. Insyaallah. Ya. Nah, jadi semangat itu dibangun sejak dulu sebenarnya, udah lama. Tapi kemudian memuncak dan terus menjadi besar karena memang ada isu-isu besar yang perlu kita angkat tentang kedaerahan, kemudian potensi-potensi pendapatan daerah yang ingin kita angkat. Nah, inilah akumulasi ini memuncak ketika terbitnya Undang-Undang HKPD. Bahkan sebelum Undang-Undang HKPD, Undang-Undang 1 itu muncul, itu kita sudah saling berkoordinasi untuk memastikan bahwa Undang-Undang HKPD itu benar-benar bisa merepresentasikan hubungan antara pemerintah dan pusat dalam konteks keuangan, terutama hasil-hasil sumber daya alam. Makanya kita bersama-sama Riau, Kaltim, jadi motornya sebenarnya Kaltim juga. Kita Riau memberikan kontribusi masukan-masukan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, itu kemarin bersama-sama mengadakan rapat koordinasi. Justru sebelum Undang-Undang HKPD. Jadi kontribusi dari pertemuan itu adalah memberi masukan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan kemudian juga kepada komisi yang membidangi, Komisi 11. Nah, alhamdulillah direspon oleh Komisi 11 ketika itu dengan sebenarnya menunda Bu ya, menunda ketok palunya Undang-Undang HKPD yang direncanakan Agustus 2021. HKPD ini apa nih kalau boleh tahu singkatannya? Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu
tentang undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Nah, itu sebenarnya pengganti 2 undang-undang sebelumnya. Satu undang-undang PDRD, pajak dan retribusi daerah, kemudian undang-undang 33, yaitu perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, jadi dinamika itu ada di sana. Makanya kami berhimpun, menyuarakan apa saja, terutama daerah penghasil lah, Kaltim, Riau, dan beberapa daerah penghasil lainnya. Nah, suara inilah kemudian kita rekomendasikan dalam rakor-rakor. Nah, ini boleh dibilang rakor-rakor sebelumnya tuan rumahnya Bu Ismi, bahkan dia bersedia membuat rakor di luar Kaltim begitu, tapi beliau yang membiayai gitu, kan luar biasa. Nah, semangatnya, dan ini bagian dari perjuangan ya Bu ya. Perjuangan daerah, kita membuktikan bahwa daerah itu mampu begitu untuk berjuang lah begitu. Nah, alhamdulillah Gubernur Riau, Gubernur Kaltim itu satu frekuensi kalau kita lihat ya Bu ya. Sahabat yang satu frekuensi. Satu persepsi juga. Satu persepsi. Karena bukan mengapa-ngapa, kita tetap NKRI itu tetap nomor 1 gitu. Ya, tapi kemudian ada hal-hal yang terang benderang yang memang harus kita clear and clean. Justru kita sebagai gubernur wakil pemerintah pusat di daerah, nah kayak seperti kami ini kan menjalankan fungsi pendapatan. Kewenangan ada pada gubernur, dan kewenangan itu diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, para gubernur ini sebenarnya ingin berada di tengah-tengah gitu. Jadi menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat yang ada gitu. Jadi supaya tidak ada pandangannya aneh-aneh begitu kan. Makanya perlu diluruskan. Sumber daya alam Riau dengan sawitnya 3,38 juta hektar, Kaltim dengan batu baranya, dengan migasnya. Jadi hampir mirip kita Riau dengan Kaltim. Makanya semangat selalu sama. Ini yang diwadahi Rakornas. Nah, Rakornas ini sebelumnya spesifik kemarin seperti di Kaltim itu temanya bagaimana memperjuangkan dana bagi hasil lainnya itu khusus sawit. Alhamdulillah sudah masuk dalam undang-undang ya Bu. Kemudian rancangan RPP-nya sedang dipersiapkan. Nah, kemudian kita hari ini coba ngangkat Rakornas itu tidak hanya pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara umum yang lazim dibicarakan begitu. Kita ingin dana bagi hasil lainnya, karena memang ada di Undang-Undang Pasal 123 Undang-Undang HKP itu disebutkan dana bagi hasil lainnya. Nah, di sana disebutkan semisal sawit. Pertanyaannya, apa memang dana bagi hasil lain itu hanya sawit? Kita punya ruang udara, kita punya ruang laut, kita bahkan ada tubuh bumi yang sebenarnya itu potensi-potensi bagi hasil lainnya yang belum kita dapatkan. Baik. Sekarang Bu Ismi, berapa tahun asosiasi ini dibentuk, dan hasil dari pembentukan asosiasi ini apakah direspon dari pemerintah pusat itu sendiri? Karena kita lihat tadi bahwasanya banyak sumber daya alam yang dihasilkan oleh Provinsi Riau maupun di Kalimantan Timur, apalagi batu bara, kelapa sawit. Apakah permintaan Ibu yang diajukan ke pusat turunkan kah? Ya, baik. Untuk asosiasi sendiri tadi sebagaimana disampaikan Pak Sahrial itu tahun 2015. Jadi udah ada waktu 2015 itu udah mulai diinisiasi asosiasi ini. Jadi kita mengadakan pertemuan-pertemuan dalam rangka untuk mengeksplor tugas pokok fungsi kita ya. Jadi saling sharing antara satu Bapenda dengan Bapenda yang lain ya, gunanya apa dalam rangka untuk mengoptimalkan pendapatan serta isu-isu yang strategis yang memang bisa mengoptimalkan pendapatan itu sendiri. Nah, seiring dengan berjalannya waktu kan kemarin kita masuk di pandemi Covid yaitu tahun 2019-20, kami tidak lagi terlalu intens karena memang ada pembatasan aktivitas kita pada saat itu, dan kebetulan juga kepala Bapendanya APPDI-nya dulu itu kepala Bapenda Jawa Barat juga tuh Pak Sahrial. Sebelumnya beliau kan dimutasi, kemudian bergantilah baru Pak Haji Dedi kepala Bapenda Jabar. Nah, dengan adanya undang-undang HKPD ini banyak hal sebenarnya yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapenda yang mempunyai tugas mengkoordinasikan pendapatan, diantaranya di dalam undang-undang HKPD ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Lebih daripada itu, beberapa perubahan di dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah itu berdampak terhadap berkurangnya pendapatan di provinsi dan meningkat pendapatan di kabupaten kota. Artinya bukannya kita mengesampingkan semangat NKRI,
Namun kita harus juga bisa melihat dengan berkurangnya pendapatan dari sisi kewenangan provinsi ini, tentu harus ada penguatan dari sisi lain, dalam hal ini pendapatan transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat gitu. Nah, apalagi selama ini kita melihat tadi sebagaimana dikatakan Pak Sahrial, kalau kita melihat struktur pendapatan, dana bagi hasil lainnya itu sudah diatur, tapi ada hal-hal lain yang menurut kita ada potensi yang dimiliki oleh daerah berdasarkan karakteristik daerah atau potensi daerah. Tadi sebagaimana perkebunan bukan hanya sawit gitu, tapi misalnya kalau kita berbicara di Sumatera, di Palembang itu ada karet. Kemudian kalau kita berbicara di Sulawesi itu ada kelapa. Kemudian ada kakao dan lain-lainnya. Jadi kalau kita berbicara sumber daya alam, DBH lainnya itu sangat banyak yang bisa kita eksplor lagi. Nah, dalam rangka untuk kita memperjuangkan dana bagi hasil yang menurut kita harus berkeadilan ya Pak. Betul, ya, betul. Berkeadilan. Nah, itulah sebabnya waktu sama-sama dengan APPSI. Jadi gini, gubernur kita mempunyai asosiasi. Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Nah, kebetulan Pak Isranur, gubernur saya itu waktu itu wakil ketua, dan sekarang beliau sudah sebagai ketua APPSI karena Pak Anies berakhir masa jabatan, dan kebetulan hubungan historisnya secara Pak Gubernur Riau dengan Gubernur Kaltim ini sangat erat lah, karena sama-sama mempunyai misi dan frekuensi yang sama untuk memperjuangkan untuk kepentingan-kepentingan daerah ini gitu. Dan beliau sama-sama bupati 2 periode sebelumnya. Nah, dan jadi udah ketemu lama perhubungannya ini udah lama. Nah, jadi berangkat dari ini kita menghidupkan kembali APPDI ini, dan tadi di Belitung beberapa bulan yang lalu November itu kita sudah memilih ketua, memilih wakil, memilih yang mewakili wilayah-wilayah, dan juga ada kepengurusan lainnya. Nah, itu langsung kita bergerak cepat. Kita roadshow ke kementerian lembaga, menyampaikan ringkasan atau saran yang untuk mengoptimalkan pajak daerah dan rusi daerah. Nah, hari ini direspon cepat lagi dengan Kaban Riau. Kita akan bergeser ke optimalisasi pendapatan daerah dalam perspektif daerah penghasil berdasarkan Undang-Undang HKPD. Jadi pas sekali hari ini. Jadi kita bisa nanti membangun kolaborasi, sinergitas dengan semua teman-teman dari provinsi lain dalam rangka untuk ke depan ini, kalau kita sudah berhasil ya, sawit ini kita berhasil. Jadi di dalam postur APBN 2023 itu sudah diinformasikan kurang lebih 3,4 triliun yang telah dialokasikan oleh pemerintah pusat dalam APBN untuk daerah penghasil, khususnya untuk dana bagi hasil sawit. Nah, kenapa tidak? Iya. Untuk DPH sendiri, kalau misalnya di Kalimantan Timur berapa, dan di Provinsi Riau dapatnya berapa itu hasilnya? Ya, kalau yang untuk sawit kita belum tahu berapa yang kita akan dapat. Karena menurut kabar dari pemerintah pusat juga dalam kesempatan resmi, ini masih proses dalam rangka untuk penyiapan indikator atau menghitung sebagai dasar pembaginya. Ya, kalau untuk dana bagi hasil lainnya, kalau di Kaltim itu sekitar 3, sekian atau 4 triliun sekian lah, mencapai sampai 5 triliun. Itu dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Tapi kalau di Kaltim sendiri, kita berupaya melakukan penguatan dari sisi pendapatan asli daerah. Insya Allah 2023 ini pendapatan asli daerah kami itu di atas 7 triliun lebih, Pak. Untuk pajak daerahnya saja yang menjadi tanggung jawab Bapenda itu 7,2 triliun. 4,2 triliun pajak bahan bakar, kemudian hampir 2,5 triliun itu pajak kendaraan bermotor dan biaya balik kendaraan bermotor, dan ada pajak rokok dan pajak air permukaan, sehingga pada tahun 2023 ini insya Allah kami pajak daerahnya 7 triliun lebih. Dan ini kalau kita melihat komposisi pajak daerah kita dengan pendapatan transfer, tentu kami lebih besar, meskipun tidak seperti 55% ke 45% atau 56%, tapi dari sisi kemandirian fiskal kita terlihat karena memang PAD kita lebih besar daripada pendapatan transfer. Sebenarnya dengan pajak-pajak yang tadi itu ada pajak alat berat, apa yang terjadi? Jadi kalau tanya tadi ngapain kita ada acara nih, ini kalau bahasa kita Melayunya juluk-juluk nih ya.
Jolo. Ada di atas sana Bu ya. Ya. Kalau jatuh. Nunggu matang. Jolo tuh kan kadang-kadang buah turun. Ini kan nggak ada turun. Nah itu kita harap makanya kita jolo tuh makin sering kita rakor, makin sering kita berikan jolo, rekomendasi. makin banyak turunnya. Ada kemungkinan kita turun. berharap dengan ada rakor atau bisa jolo bisa turun banyak. Jangan yang jolo aja tapi jadi bisa turun ya. Gini, Bu Ismi kan udah dapat tadi rahasianya. Katanya di sana lagi ada kantong semar ya Bu ya. Isinya berapa tadi Bu? 3,4 triliun. Nah kalau kita jolo ya jatuh ya. Kayaknya Riau yang dapat besar Bu ya, karena luasnya 3,38 juta hektar. Sepanjang memang itu didukung dengan data yang kuat. Itulah sebabnya kita mengadakan pertemuan betul. ini. Kenapa kita juga sampai mengundang Bupati Wali Kota? Karena memang di konstruksi undang-undang itu dana bagi hasil lainnya itu ada. Artinya kan kalau dana bagi hasil ada proporsi nanti berdasarkan indikator-indikator. Nah ini yang sedang kami perkuat. Apa saja indikatornya untuk di sawit. Nah itu kita harapkan dituangkan dalam RPP nanti. Selama ini DBH sawit ini pernah dapat atau tidak? Belum ada sama sekali. Sawit yang 3,38 juta hektar itu kita hanya dapat bagi hasil. Itu bukan dari sawitnya. Jadi? Tapi dari luasan tanah yang digunakan untuk nanam sawit. Dan itu pun bentuknya tidak tanam sawit pun kita dapat juga. Artinya pajak dari PBB. Berarti sangat miris sekali Bumi dan bangunan sangat miris sekali begitu. Miris, ya. Kita mempunyai kekayaan alam yang sementara jalan, infrastruktur, lingkungan yang sebagai dampak dari aktivitas hulu dan hilir sawit itu kita lihatlah jalan kalau di Riau Bu, itu daerah pesisir. Kenapa? Karena pelabuhan kita di Dumai. Jadi hampir dari semua kabupaten kota itu lewatnya di jalan provinsi. Hancurlah jalan provinsi kita, hancurlah jalan-jalan negara kita. Nah, karena kita nggak dapat bagi hasil dari sana, otomatis kan beban APBD-nya kita yang harus nanggung tadi. Nah itu pertama. Jadi jolok-jolok tadi nih ya. Mudah-mudahan wajib dapat ya Bu. Wajib dapat. Karena tinggal tunggu RPP-nya. Nah kemudian yang kedua, pajak alat berat. Alat berat tadi. Nah, ini diambil alih pusat itu. Nah, sekarang sudah alhamdulillah di Undang KPB dikembalikan. Menjadi kewenangan provinsi. Karena kan kalau dilihat batu bara, nah, makanya alat beratnya luar biasa. Makanya Kaltim senyum-senyum ketika pajak alat berat dikasih ke provinsi. Beliau sudah punya data, bahkan alat berat menggunakan BBM-nya apa, beliau tahu ini. Nah, ini yang kita sedang benchmark Kaltim, nanti bagaimana pajak bahan bakar kendaraan bermotor itu benar-benar terrekonsiliasi. Nah, jadi tidak hanya bahan bakar kendaraan bermotor yang ada di wajib pungut, yang habis di masyarakat di pom bensin, tapi di industri-industri itu juga harus terrekonsiliasi dengan baik. Nah ini dengan pola audit ya yang dibuat oleh Kaltim, kita Riau nanti akan tiru. Nah berikutnya juga alat berat kan bukan hanya digunakan di industri, tapi juga di proyek-proyek pemerintah. Nah tak salah rasanya seperti industri-industri besar seperti di industri migas, industri sawit. Nah kita wajar dong mensyaratkan alat yang bisa digunakan untuk beraktivitas, terutama yang menggunakan dibiayai oleh uang negara, ya wajib pajaknya ya Bu ya. Pernah saya waktu itu mengangkat salah satu kasus, ada perusahaan raksasa yang di Riau yang menunggak pajak itu hanya 4 miliar aja. Pajak alat berat itu, padahal hanya 4 miliar, miris sekali. Betul, hampir tidak ada produksi ya, selain pasti menggunakan alat bermotor gitu ya, untuk produksi. Ada satu hal lagi yang alamiah sebenarnya, air. Pasti menggunakan entah air bawah tanah, entah air permukaan. Nah, apalagi pabrik kelapa sawit di kita tuh hampir 300-an ya. Nah, jadi itu yang benar-benar kita ingin rekonsiliasi dengan baik. Nah, makanya sinergi dengan kabupaten kota. Kenapa kami undang juga kabupaten kota? Karena memang dari sekarang kita sudah harus bangun konstruksi hubungan dengan kabupaten kota itu dalam konteks pendapatan. Nah, hari ini tidak bisa masing-masing lagi. Contoh, dalam Undang-Undang HKPD itu sudah ada pasal yang mengatur pajak kendaraan bermotor itu obsen. Oke, obsennya apa nih? Nah, jadi 66% dari pajak kendaraan bermotor yang selama ini hanya untuk provinsi, itu nanti menjadi haknya kabupaten kota. Nah, pertanyaannya, data kendaraan bermotor per kabupaten kota sudah validkah? Sudah terdata dengan baikkah? Nah, makanya kita sudah sering nih. Saya dalam tahun ini boleh dibilang hampir tiap bulan sudah ngundang semua kepala bapenda kabupaten kota. Jadi sudah sering kepala bapenda kabupaten itu sekarang kita ajak rekonsiliasi. Supaya kita benar nanti. Kalau sekarang mungkin tidak ada isu. Karena pajak kendaraan masuk ke provinsi. Tapi nanti begitu pajak kendaraan diopsenkan 66%, maka contoh kita Kota Pekanbaru. Ini kan ada hinterlandnya Kampar, Pelalawan, Siak. Yang prakteknya selama ini juga kadang-kadang yang hinterland dibayarnya ke kota. Jadi yang diuntungkan sekarang itu adalah
Kota Pekanbaru. Kenapa? Karena layanan lebih inovatif dan segala macamnya, pilihan orang juga ini. Tapi nanti begitu diopsenkan, tentu Pelalawan nggak mau rugi. Bayarnya harus di Pelalawan, bayarnya harus di Kabupaten Kampar. Nah ini yang dari sekarang sudah kita komunikasikan. Ada lagi nanti MBLB, mineral bukan logam dan batuan. Nah izinnya dari provinsi, tapi hak pungut pajaknya di kabupaten kota. Nah, diopsenkan pula ke provinsi gitu. Nah, ini kan bagikan ke provinsi. Ribet gitu. Nah, ini makanya perlu ya duduk ngopi lah gitu ya. Nah, makanya ya para kepala daerah, bupati, mungkin rekan-rekan Kadis SDM, Kadis SDM, Kadis Perkebunan, pokoknya Kadis memang harus sering. Kita harus benar-benar cermat melihat potensi sumber daya alam kita yang digunakan dan dimanfaatkan, apalagi untuk bisnis, keuntungan, itu wajib memberikan kontribusi kepada daerah. Dalam Rakornas besok kan Ibu sebagai pembicaranya, apa juga ini yang disampaikan? Ya, tentu kehadiran saya sebagai wakil dari APPDI ingin menginformasikan kepada perangkat teknis lainnya yang kebetulan hadir, di mana pada kesempatan ini kan mengundang Sekda ya Pak? Ya, Sekda kemudian Dinas SSDM, Dinas Perkebunan. Nah, kita harapkan sungguh kami dari teman-teman seluruh provinsi, Bapenda seluruh provinsi ini telah mengamanatkan bahwa kami ingin berpartisipasi, kami akan berkolaborasi, memberikan ruang dan waktu kepada segenap pemerintah daerah kita untuk mencermati potensi-potensi berdasarkan karakteristik daerah yang dimiliki. Nanti secara mantap dapat dikonsolidasikan dulu di wilayahnya masing-masing, misalnya wilayah Sumatera apa nanti. Kemudian yang dari Kalimantan dan Sulawesi apa gitu. Nah, nanti bisa disampaikan melalui APPDI. APPDI siap ya, termasuk untuk biaya. Jadi dalam hal ini saya berperan dua, sebagai APPDI dan sebagai Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Dan kebetulan saat ini Bapak Gubernur Isran Nur sudah sebagai Ketua APPSI, beliau mengarahkan Kaltim siap Pak. Jadi tanpa melalui dana APPDI atau dengan dana APPDI, Kaltim siap membiayai perjuangan kedua kita. Setelah perjuangan DBH sawit kita anggap sukses gitu, dan Kaltim siap memfasilitasi di provinsi manapun diinginkan, dan nanti kita akan melihat isu-isu apa yang akan kita bahas di sesi berikutnya untuk melaksanakan dana bagi hasil lainnya. Karena memang sayang kalau kita tidak memanfaatkan, karena di dalam Undang-Undang HKPD itu ada ruang di pasal 123 tadi. Jadi daerah dapat mengusulkan DBH lainnya. Memang itulah pentingnya kita berkolaborasi. Jadi kita bagaimana juga dengan DPD RI atau DPD kita yang ada di sini, ya, maksudnya perwakilan-perwakilan daerah yang ada di pusat. Nah, ini sebagai yang dapat mensupport kita dalam rangka juga untuk memperjuangkan dana bagi hasil yang berkeadilan untuk provinsi-provinsi sebagai daerah penghasil. Nah, jadi di APPDI ini nanti ini bisa dijadikan wadah lah. Dan kalau kita melihat apa yang dibicarakan Pak Syarial, apa yang saya sampaikan, ini hanya merupakan bagian dari yang sebenarnya banyak hal yang harus kita bicarakan. Sehingga dengan APPDI ini adalah suatu asosiasi yang telah dibentuk, yang telah disetujui dan dilantik oleh Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Keuangan Daerah, ini benar-benar tentu bisa bermanfaat, dan dengan adanya wadah ini kita bisa lebih terarah, terukur, cepat nanti perjuangan kita itu, dan nanti kita bisa melalui APPSI atau langsung kementerian lembaga dan lain-lainnya. Jadi disinilah ruangnya gitu. Kita ingin menyampaikan dari bercermin keberhasilan kita di DBH sawit, yang memang kalau kita berbicara DBH sawit Pak ya, waktu itu kita belum menggunakan ruang APPDI sepenuhnya, karena waktu itu belum aktif, dan kita malah menggunakan ruang APPSI. Jadi pada saat Pak Gubernur berkumpul semuanya, kami ikut juga. Kita buat event. Kami buat event lah, disitulah kita membahas hal-hal yang ingin kita sampaikan. Jadi kan bukan hanya, mau saya potong, dia kan bukan hanya masalah sawit aja, kayak misalnya minyak bumi itu gitu. Semua daerah penghasil. Semua daerah penghasil, sumber daya alam, apapun. Makanya nanti kita katakan silahkan daerah yang berpotensi atau berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimilikinya,
silahkan menyampaikan gagasan apa yang ingin diperjuangkan dalam konteks dana bagi hasilnya itu ya Pak. Betul, betul. Nah seperti itu tentu berdasarkan bukti dukung yang memang bisa kita pertanggungjawabkan, berdasarkan analisa-analisa tertentu, sebagaimana juga kita memperjuangkan DBH sawit ini. Dan sedikit saya men-stressing, DBH sawit ini sangat konkret. Jadi seluruh provinsi waktu itu menyurati Kementerian Keuangan ke pemerintah pusat, itu jelas meminta dana bagi hasil sawit itu 10 pusat, 90 provinsi. 90 provinsi ini 45 kabupaten kota, 35 provinsi. Ini luar biasa. Yang ada kita, di Bali Bu ya, 90 pusat 10. Iya, jadi ini yang maksudnya kita konkret. Nanti pasal pemerintah mau kabulkan atau tidak kabulkan, tapi usulan kita konkret dan konkret. Kelihatan keberpihakan kita. Artinya meskipun kami ini penggagas, tapi kita tidak serakah ya Pak. Kita tetap minta 35% karena kita melihat mungkin bahwa kinerja produksi daripada sawit ini kan di daerah hukum kabupaten kota, dampaknya dia yang menanggung. Harus lebih besar kabupaten kota. Jadi itu harus lebih besar kabupaten kota, 45%. Di situ dilihatnya bijaksana kita nih sebagai calon generasi penerus pemimpin ke depan. Kira gitu. Jadi mungkin gini, saya tambahkan ya boleh Pak. Jadi artinya begini, hitungan-hitungan itu rasional. Pertama, banyak pertimbangan. Ya namanya pemerintah daerah dengan otonominya itu kan berbasis di kabupaten kota yang punya wilayah, yang punya daerah, yang terimbas dengan permasalahannya lah gitu kan, baik di migas maupun di sawit. Ya di Riau lah sama Kaltim, konflik-konflik lahan dan segala macamnya itu rata-rata pemicunya adalah itu. Nah oleh karena itu berikutnya kita juga bicara, betul nih, APBD ini wadah kan, wadah. Kemudian kita dengan tugas kita masing-masing dalam jabatan masing-masing juga punya tanggung jawab untuk melakukan perjuangan itu. Tapi jangan lupa, masih banyak hal komponen lain seperti yang dibilang Ibu tadi. Kita punya anggota DPD RI, DPR RI dapil kita. Ini juga pejuang-pejuang ini. Nah, bagaimana kita tentu support beliau-beliau ini dengan data tadi, dengan akurasi perhitungan seperti apa, supaya juga mereka punya bahan. Alhamdulillah nih DPR RI dapil kita juga cukup intens melakukan perjuangan itu. Tentu dengan caranya masing-masing kan begitu ya. Caranya masing-masing ya. Jadi caranya masing-masing. Kita supply untuk itu. Kalau saya malah nggak kedengaran. Nah, yang penting kan dengan caranya masing-masing. Ada yang silent tapi hasilnya ya kita nggak tahu Bu ya. Maksudnya kan dan itu kewenangan ada pada mereka. Nah, makanya sebagai motor kita ini, kita memang aktif sekali gitu. Di asosiasi, di kemana-mana. Kita juga punya, jangan lupa, kita pun juga punya wakil-wakil dari kementerian dan lembaga, satker yang ada di kita, yang satker dari pusat yang ada di kita. Kita punya kanwil perbendaharaan, kanwil pajak. Nah ini kan semuanya diajak bersinergi. Contoh, kemarin alhamdulillah Bu, Riau itu semua kabupaten kotanya sudah berhasil kita ajak untuk melakukan perjanjian kerjasama tripartit. Apa itu? Nah, tripartit itu antara pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dengan Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Pajak. Apa yang kita harapkan dari sana? Kita bisa bertukar data. Contoh tadi kalau kita bicara sawit, kita nggak berwenang ya memungut pajak bumi dan bangunan P5L itu. Kewenangannya ada di sana. Terus gimana kita bisa dapat data? Dari 3,8 juta hektar tadi, yang dipungut pajaknya berapa hektar? Dari situ tadi yang bisa kita pungut tentu yang ada izinnya. Terus yang nggak ada izinnya bagaimana perlakuannya? Nah, alhamdulillah kemarin sudah terbantu juga dengan ada undang-undang Cipta Kerja. Jadi ada pengelolaan keterlanjuran dalam kawasan hutan. Nah, itu kan potensi juga. Kalau memang hutan atau keterlanjuran itu dikelola yang selama ini tidak dapat apa-apa dari sana, ya ilegal gimana mau dapat apa-apa di sana. Nah dengan undang-undang itu ada ruang untuk bisa diolah dan wajib dong ketika itu diolah dan orang dapat manfaat harus ada yang diperoleh oleh daerah, entah bentuknya apa begitu kan. Itu yang dikoordinasikan. Kalaupun itu PNBP misalnya harus ke pusat, ya kita perjuangkan. Bisa nggak PNBP dibagi hasilkan ya Bu? Seperti tadi tuh pungutan ekspor dan bea keluar. Sebenarnya kan itu yang diperjuangkan selama ini. Dari Riau saja berapa tuh yang lewat Dumai setiap harinya ekspor gitu. Itu ada pungutan ekspor dan ada bea keluar. Nah kita juga punya mitra yang mungkin lebih dulu dari kita, BPD PKS ya Bu, yang itu tadi yang dapat kecipratan dari semua yang
menjadi BLU-nya Kementerian Keuangan. Oke, nggak ada masalah sama kita. Tapi kemudian apakah sudah benar dikelola dengan baik dana BPD PKS? Apa benar sesuai dengan tujuan yang dulu kita pesankan bahwa dari penghutang ekspor dan biaya keluar kalau bisa kontribusi dong kepada daerah tadi, terutama infrastruktur jalan. Silahkan mau ke kebun-kebun sawit, tapi pastikan dia terpelihara. PSR, program sawit rakyat, betul kita sangat setuju harus terbantu masyarakat kita yang. Tapi implementasinya seperti apa? Jangan nanti dikasih ke masyarakat PSR, tapi kemudian programnya gantung, persyaratannya tak bisa dipenuhi oleh masyarakat. Nah mirisnya, ketika tidak bisa dieksekusi oleh masyarakat, uangnya tadi balik lagi. Nggak bisa dipakai. Seharusnya tetap digunakan dan terakumulasi di tahun berikutnya gitu. Menjadi porsinya Riau, Kaltim dan segala macam. Ya kita lihat kalau misalnya semua itu harus bersinergi, apalagi tadi ya beberapa stakeholder pun harus juga menyatu untuk mencapai apalagi itu dana bagi hasil untuk provinsi sendiri. Karena kalau memang tidak dibantu dengan itu, mungkin bapak-bapak ibu-ibu pun sudah berusaha, ternyata yang tadi itu tidak bisa juga dengan caranya. Semuanya kan harus saling berhubungan. Ya kan? Makanya akhirnya tadi Bu Ismi udah bilang tuh, Kaltim coba mewujudkan kemandirian fiskal. Ya kita otomatis ketika yang namanya Badan Pendapatan Daerah ingin memberikan kontribusi terbesar, pendapatan sebanyak-banyaknya ya Bu ya. Jadi akhirnya kami putar otak nih. Kalaupun dana bagi hasil itu menurun yang provinsi, nah gimana ini supaya PAD kita genjot? Nah makanya kita di Riau tadi betul. Nah di Riau kemandirian fiskalnya kita desain mulai 2019 itu dana transfer kita itu ada di 6 triliun Bu. PAD kita cuma 3, sekian 2019. 2020 mulai puncaknya 2022 ini desain kita dalam APBD kita yang 8, sekian triliun itu, dan sudah di perubahan kemarin sudah 9,1 triliun, itu sudah kita desain 4,8 triliunnya, itu sudah PAD kita hari ini. Sementara 4,08 triliunnya, 4,0-nya, itu dana transfer. Jadi sudah berada di atas PAD kita. 2023 itu kita sudah di 5,4 triliun. Nah, jadi harus strength kita untuk itu. Nah, Kalimantan Timur sendiri kalau nggak salah saya baca di di artikel itu ada sekitar 6 triliun Bu, mencapai hampir 10 triliun kan? PAD dari Kalimantan Timur. Kalau belum sampai, kalau PAD belum sampai 10 triliun. Jadi tapi kalau melihat dari kapasitas kemandirian fiskalnya memang kita PAD lebih besar. Memang kita set sudah dari lama. Jadi kita berupaya memang karena apa sebenarnya bukan semata-mata kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita PAD kita besar, tidak juga seperti itu, tapi kita berupaya untuk mengurangi ketergantungan sebenarnya dengan pemerintah pusat. Karena kalau zaman dulu ya, kalau kita melihat memang pendapatan transfer ini sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Artinya kan namanya kita juga mendapat dari pemerintah pusat, ya kan kadang-kadang full, kadang-kadang nggak full. Namun seiring dengan berjalannya waktu sekarang ini udah tambah bagus, jadi jelas. Transfer itu sekarang udah bagus. Buktinya aja kurang salur itu udah disalurkan beberapa bulan yang lalu dan Kaltim mendapat kurang salur itu 1,8 triliun. Dikurangin lebih salur, kemudian jadi sisa 1,7 sekian triliun itu udah disalurkan hampir 800 miliar. Nah, jadi sekarang itu sudah pola pengelolaan keuangan pemerintah pusat transfer ke daerah itu mulai sudah bagus gitu. Jadi sudah mengakomodir apa-apa yang kita inginkan, dipercepat seperti itu. Nah, jadi memang mengurangi ketergantungan kepada pendapatan transfer dan ingin juga melakukan penguatan kepada teman-teman yang bertanggung jawab terhadap PAD, misalnya retribusi dari perangkat teknis. Kemudian dari pajak sendiri, teman-teman Perusda, ayo nih kita kuat nih, ayo kita kuat bahwa PAD kita lah yang utama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kaltim. Kita jangan terlalu bertumpu kepada pendapatan transfer. Nah, alhamdulillah memang kansnya itu ada. Jadi disitulah kita, jadi terkait dengan yang tadi pajak bahan bakar, itu saya, karena memang based on-nya pernah di inspektorat saya. Jadi begitu masuk kemarin di Bapenda, waktu di awal tahun 2016 itu saya langsung audit. Di situ kita langsung dapat menaikkan sekitar 600 miliar. Nah dari itu
Sebelumnya artinya kan sifatnya pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini kan sub-assessment ya. Jadi misalnya perusahaan ngumpul, Pak Gubernur ini saya dapatnya sekian, ya udah kita terima. Tapi kita nggak pernah melakukan mengecek, oh benarkah seperti ini secara kuantiti dan quality, benarkah ini harganya. Tapi karena memang kita base-nya dari inspektorat, saya meragukan itu. Jadi saya langsung melakukan audit dan sekarang sejak saya masuk dulu sampai sekarang tuh kita selalu mengaudit. Nah jadi dari pendapatan audit nih Pak Syahrial, ini sekaligus sharing, itu kita bisa kita yakini itu kita bisa mencapai hampir 1 triliun kenaikan kita. Sekarang kita melihat saja ya, artinya bagaimana misalnya perusahaan yang beroperasi di Riau, ya kan, sama juga dengan kami di Riau, kan mestinya kita melihat tumbuhnya kendaraan berapa, bertambahnya perusahaan berapa. Pastinya itu ada kenaikan penggunaan bahan bakar industri. Nah, belum lagi kita melihat dari sisi harganya, artinya kan harganya naik nih, dari sisi volumenya terjadi peningkatan. Nah, ini yang saya berani, kenapa kemarin di 2023 saya berani memasang target itu 4,2 triliun pajak bahan bakar itu, tentu saya sudah menyiapkan strategi, bukan hanya yang berjalan sekarang ini, tapi saya akan mengorek-ngorek mana yang dia tidak menyampaikan yang itu akan lama itu inspektur untuk menutup pendapatan ini. Jadi sudah ada, berarti pada tahu celah-celah yang mana. Mana yang gitu. Kacamatanya ya, alhamdulillah. Jadi kami dengan BPKP. Jadi kalau kita mengandalkan SDM kita terbatas, dan kami mendapat serahkan sama ahlinya, serahkan dengan ahlinya. Jadi kami sinergi dengan BPKP, turunlah begitu dana dari kami, tidak ada masalah kan, bakar sedikit dapat banyak, bakar miliar dapat. Kalau Kaltim dia bisa bakar uang sedikit, dapat uang banyak gitu. Sama lah. Ilmunya dari Bu Ismi. Istilahnya. Kalau kita cari duit dengan duit, mau paus umpan tongkol gitu. Bakar duit itu kan artinya mensejahterakan wajib pajak juga. Jadi kami menganggarkan 3 miliar setiap tahun itu, ini ke depan 3,5 M atau 4 M itu kita bagi hadiah uang 3 juta diundi secara sistem. Jadi siapa yang bagus, dia nggak perlu daftar, selagi dia bayar pajak di sistem sudah terekod, maka diundi, maka dia langsung dipanggil dikasih uang 3 juta. 3 juta. Jadi ya itulah bakar-bakar ya, umpan 3 miliar dapat. Ibaratnya kalau di pemancingan itu ya lempar ya. Sama, saya dapat ilmu dari situ. Makanya kita juga nih wajib pajak Riau, tunggu nih kita mau cabut undi, hadiahnya sepeda motor. Sepeda motor. PAD? Ada 2 sepeda motor untuk sekarang berapa PAD Bapenda sendiri? Alhamdulillah hari ini alhamdulillah hari ini untuk pajak kendaraan bermotor kita sudah berada di 1,127 triliun. Alhamdulillah itu sudah lampau target. Kemudian BBNKB juga sudah, PBBKB, tinggal pajak air permukaan nih yang kita kejar. Ada yang tunggak-tunggakan tadi ya Bu ya, korek-korek Bu ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini desain kita bisa capai target. Saya ingin kembali tadi ke menarik yang disampaikan Bu Ismi. Ketergantungan Bu Ustaz. Ketergantungan. Apakah setelah statement kita masuk ke fase kemandirian fiskal, kita harus berpuas diri? Tidak. Jangan sampai ada definisi ketika kita mampu menaikkan pendapatan daerah tapi dana transfer kita menurun, kita diam. Tidak. Justru kita tuh ingin dana transfer itu terus naik. Itu makanya kita ada PKS tripartit, rekonsiliasi dan segala macamnya. Nah, sebenarnya yang ingin kita wujudkan itu adalah indikator kinerja keuangan daerah itu kan ada 5. Satu, derajat desentralisasi. Derajat desentralisasi itu porsi pendapatan kita terhadap APBD sudah seberapa persen. Kalau sudah di atas 50%, berarti kita dianggap sudah mencapai derajat desentralisasi. Apa tujuannya? Berarti uang yang dipercayakan oleh pusat, kemudian sumber daya yang ada, berhasil secara otonom kita kelola. Itu satu. Kemudian ada ketergantungan yang disampaikan oleh Bu Ismi tadi. Ketergantungan itu pasti terus, lagi ada namanya dana bagi hasil, pasti kita akan terima. Apalagi kita daerah sumber daya alam gitu kan. Nah, cuma nanti grafiknya jangan sampai begini gitu kan. Tetap begini, tetap beriring naik dia. Naik, wajib naik terus gitu. Ini makanya kita rakornas gitu. Nah, yang ketiga itu kan ada kemandirian fiskal. Nah, itu tadi kalau kita buat dalam konstruksi PAD kita itu memang bisa mampu lebih besar, kenapa tidak? Baru kontribusi BUMD. Nah, tadi kan perusda kita ya Bu. Alhamdulillah kita dengan adanya PI ya, kita ada Bu Riau Petroleum. Nah, Kaltim apalagi tuh, migasnya, partisipasi interestnya juga besar. Nah, kita saling sharing lah, karena Riau sama Kaltim itu sangat itu tadi. Baru terakhir efektivitas PAD. Baru kita benar-benar yang PAD benar-benar tadi tuh staf-staf kita
jejaring kita, kepala UPT kita, OPD kita, penghasil itu berapa sebenarnya kemampuan dia dari PAD tadi yang kita desain itu yang benar-benar hasil kerja kita. Nah itu tadi wajar lah Bu ya kalau memang mereka bekerja, kemudian kita berikan insentif yang lebih besar dan lebih baik. Nah ini yang kita terus desain. Memang ini tidak bisa berhenti hari ini, harus terus gitu kan. Ini hanya merupakan bagian dari apa yang akan kita perjuangkan di APPDI kan. Banyak sebenarnya ke depan. Dunia berubah ya Bu. Iya. Tiba-tiba kita ada undang-undang HKPD sekarang gitu kan, berubah. Kita nggak tahu nanti beda ganti presiden pun mungkin lah ini kebijakannya. Baiklah, kita akhiri dulu bincang-bincang kita ini. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dua kepala Bapenda, yaitu Dr. Provinsi Riau dan satu dari Kalimantan Timur. Saya berharap acara besok sangat sukses dan mempunyai atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat menguntungkan bagi provinsi kita. Saya Eka Saputra dan Ibu Ismiati beserta Pak Sahril Abdi undur diri. Aduh, jadi kelihatan menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.